Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari demi hari kita lalui dengan penuh ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah di dalam berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya terdapat nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual yang tidak dapat diungkapkan hanya dalam bahasa-bahasa yang mana kelak nanti akan dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Namun apabila kita ambil hikmahnya, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, dikisahkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya dahulu Nabi Ibrahim ini berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera diberi keturunan, dengan senantiasa berdoa, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb, berikan hamba segera keturunan, jangan kau jadikan hamba ini hidup sendirian. Meminta kepada Allah Ta'ala supaya Allah segera memberikan keturunan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun Allah punya takdir lain, sehingga pernikahan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini belum juga kunjung diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika diriwayatkan bahwasanya Nabi dan Siti Sarah pernah melakukan perjalanan melewati sebuah daerah, yang mana di daerah tersebut terdapat pintu pembatas melewati sebuah kerajaan dan harus izin dengan penjaga gerbang tersebut. Maka Siti Sarah dan Nabi Ibrahim pun meminta izin untuk melewati daerah tersebut untuk melakukan perjalanan. Perlu kita ketahui bahwa Siti Sarah adalah seorang wanita yang salehah, wanita ahli ibadah, wanita yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hendak melewati gerbang tersebut dan izin kepada penjaga gerbang tersebut menyampaikan berita tersebut pada rajanya dan mengatakan, wahai rajaku, terdapat seorang wanita cantik yang hendak melewati gerbang kerajaan kita untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian raja bertanya, ini kamu wanita tersebut jalan dengan siapa? Dijawab, dengan seorang lelaki. Maka dipanggil Siti Sarah oleh raja tersebut. Maka Siti Sarah dan Nabi Ibrahim pun masuk ke dalam istana kerajaan tersebut. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun paham bahwa raja tersebut terpikat dengan Siti Sarah. Ketika ditanya, Nabi Ibrahim mengatakan, siapa engkau? Aku hanya menemaninya dalam perjalanan. Maka raja tersebut meminta Siti Sarah untuk maju mendekat kepada raja tersebut. Karena terpikat dengan kecantikan Siti Sarah, maka raja tersebut hendak menyentuh tangan Siti Sarah. Namun kuasa Allah Subhanahu wa taala, setiap raja tersebut hendak menyentuh Siti Sarah, tiba-tiba terkena penyakit lepra dan tangannya hancur. Maka terkaget raja tersebut dan mengatakan, wahai wanita, apa yang terjadi? Siti Sarah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melindungiku dari perbuatan-perbuatan yang tak baik. Maka raja meminta, wahai wanita salehah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan tanganku. Maka Siti Sarah pun berdoa, ya Allah, sembuhkan tangan raja tersebut. Setelah disembuhkan, ternyata raja tersebut lupa melihat kecantikan Siti Sarah dan hendak menyentuhnya lagi. Ketika disentuh yang kedua kali, hancur lagi tangannya, terkena penyakit lepra. Kaget. Raja tersebut mengatakan, wahai wanita salehah, berdoa, mintalah kepada Allah supaya tanganku ini kembali utuh dan aku janji tidak akan menyentuhmu. Kemudian Siti Sarah mendoakannya, ya Allah, berikan kesembuhan kepada tangan raja tersebut, sehingga tangannya kembali utuh lagi. Namun melihat kecantikan Siti Sarah lagi, rupanya raja tersebut menjadi lupa dan menyentuh lagi, lalu terkena lepra lagi. Dan kali ini pun sang raja mengatakan,
wahai wanita solehah, mintakan kepada Allah Ta'ala supaya tanganku ini diberi kesembuhan lagi, dan aku berjanji kali ini aku tak akan menyentuhmu. Lalu Siti Sarah pun berdoa dan tangannya kembali utuh. Maka sang raja mengatakan, wahai wanita yang cantik dan jelita, sesungguhnya wanita secantik dirimu ini tidak akan mampu, tidak akan sanggup merawat dirinya sendiri. Oleh karena itu aku menghadiahi kepadamu seorang budak, yaitu budak yang bernama Siti Hajar. Maka Siti Hajar adalah budak yang dihadiahkan dari raja tersebut untuk Siti Sarah. Setelah dihadiahkan, maka setelah melanjutkan perjalanan hingga suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi ke sebuah tempat, yang mana ketika itu Nabi Ibrahim berpamit dengan Siti Sarah untuk melakukan perjalanan lagi. Namun kali ini Siti Sarah memerintahkan Siti Hajar untuk ikut menemani Nabi Ibrahim. Maka terjadilah perjalanan tersebut melewati gurun pasir dan tanaman-tanaman yang tandus di daerah yang cukup kering. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memerdekakan Siti Hajar lalu menikahinya. Subhanallah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam memerdekakan Siti Hajar dan menikahinya, lalu muncullah Nabi yang bernama Nabi Ismail alaihissalam yang kelak menjadi kakek dari Nabi Muhammad SAW, yang menurunkan khairul anbiya, yang menurunkan penurun sebaik-baik Nabi, menurunkan sebaik-baik pemimpin, dan yang menurunkan Nabi penutup di akhir zaman. Maka muncullah bayi yang bernama Ismail ini, yang menjawab seluruh doa-doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya merasa sangat bahagia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata punya rencana lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melanjutkan perjalanan lagi sendirian. Maka Nabi Ibrahim pun merasa kasihan atau berat hati untuk meninggalkan Siti Hajar ketika itu sedang menggendong anaknya yang masih bayi, anak putra yang dinanti-nantinya setelah sekian tahun. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kesalehan yang terdapat di dalam diri Siti Hajar sambil mengatakan, wahai Ibrahim, lanjutkan perjalananmu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersamaku. Kita bisa melihat ini, bagaimana hebatnya seorang wanita yang ditinggalkan di tengah gurun pasir yang kering tanpa ada makanan, yang tandus, dengan seorang bayi. Namun Siti Hajar yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengawasinya dan melindunginya. Hingga hati Nabi Ibrahim pun menjadi lega, dan Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan Nabi Ibrahim, maka ketika itu Nabi Ismail yang masih bayi, yang masih jelita, menangis karena kehausan. Maka Siti Hajar pun bingung, lari ke sana, lari ke sini untuk mencari minuman untuk Nabi Ismail. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan pijakan, dengan tendangan kecil dari bayi mungil yang bernama Nabi Ismail ini, muncullah air yang insya Allah sampai akhir zaman tidak akan kering, yang dikenal dengan air Zam-Zam, yang hingga saat ini setiap orang berangkat haji, orang berangkat umrah senantiasa memperebutkan mengambil, membawa air Zam-Zam, sebagaimana sabda Nabi SAW, ma'u Zam-Zama lima syuribalah, air Zam-Zam ini menurut niat untuk apa diminum maka akan terkabul insya Allah. Lalu dilanjutkanlah perjalanan tersebut hingga sampai ke rumah Siti Sarah, dan subhanallah, ternyata setelah Nabi Siti Hajar ini memiliki keturunan Nabi Ismail, maka Allah pun mengaruniakan kepada Siti Sarah Nabi Ishak, yang mana dari kedua istri tersebut memiliki anak. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berjumpa lagi dengan keluarganya, subhanallah, rasa gembira terungkap dalam hati Nabi Ibrahim. Namun Allah Ta'ala perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, putra semata wayangnya dinanti-nantinya. Hingga 3 kali mimpi, lalu Nabi Ibrahim sebagai ayah yang bijak
mengajak bicara kepada putranya Ismail sambil mengatakan, wahai Ismail, sesungguhnya dalam mimpiku berkali-kali aku diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyembelihmu. Sebagai ayah yang bijak mengajak bicara putranya, maka Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan, lakukan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepadamu, maka niscaya engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang bersabar. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayangan putranya, yaitu Nabi Ismail. Ketika sebelum disembelih, Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, tolong lepas bajuku dulu, supaya ketika engkau menyembelih, darahku tidak terciprat ke dalam pakaianku tersebut, karena kalau ibuku melihat itu akan menambah susah hatinya. Ini anak yang luar biasa. Dia lanjutkan penyembelihannya, dan Allah Ta'ala menggantinya dengan kambing kibas dari surga. Ikhwani akhwati rahimakumullah, maka insyaallah kisah ini akan bersambung di episode yang selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.